Halo anak-anak, untuk hari ini kita akan kembali belajar tema 1 yaitu tentang hidup rukun. Hidup rukun kita sudah pernah pelajari kemarin, bisa dilakukan dimanapun. Bisa di rumah, di sekolah, di tempat bermain maupun di masyarakat. Oke, diperhatikan ya anak-anak. Ayo kita baca ini. Jadi ini ceritanya ada dua anak namanya Budi dan juga Riko. Yang pakai kacamata namanya Riko. Yang tidak memakai kacamata namanya Budi. Burama baca ya. Pada saat jam istirahat, Budi membagikan donat buatan ibunya kepada Riko. Mereka makan donat bersama. Setelah selesai memakan donat, Riko mengajak Budi bermain. Oke, perhatikan anak-anak, ini namanya Budi, ini Riko. Lihat nih si Budi. Si Budi memberikan donatnya kepada si Riko. Oke. Ingat ya. Setelah selesai makan, si Riko lihat nih teksnya. Ayo kita bermain, kata Riko begitu. Bermain apa Riko? Kata Budi. Bagaimana jika kita bermain bola kaki? Baiklah, kata Budi. Jadi setelah mereka selesai makan, mereka langsung bermain karena si Riko mengajak si Budi untuk bermain. Yuk, anak-anak, ini ceritanya Burama ya. Anak-anak, apakah kalian memperhatikan kalimat yang digunakan oleh Riko untuk mengajak Budi bermain? Ayo, tadi Riko saat ingin mengajak Budi bermain, Riko menggunakan kata apa ya? Ayo. Ya, benar sekali. Coba kita cek. Riko menggunakan kata ayo di depan. Nah, anak-anak, karena Riko menggunakan kata ayo, maka kalimat itu disebut dengan kalimat ajakan. Kenapa kalimat ajakan? Karena ayo itu biasanya kita gunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu secara bersama-sama. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada dua yang perlu anak-anak ingat, yaitu pada kalimat ajakan, nih menggunakan kata ayo atau mari. Kalau ayo tadi contohnya sudah ada. Kalau mari contohnya apa ya? Misalnya begini. Rika, mari kita latihan menari bersama. Nah, oke, mengerti ya. Berarti yang pertama itu harus diingat dalam kalimat ajakan terdapat kata ayo dan juga atau mari. Ingat ya. Nah, ciri-ciri yang kedua. Menggunakan tanda baca seru pada akhir kalimatnya. Nah, kalau anak-anak ingat, tadi Bu Rahma di teks pada saat si Riko mengajak si Budi, itu pada kalimat akhir kalimatnya menggunakan tanda baca seru. Ini tanda baca seru nih, yang ada seperti L, terus ada titiknya di bawah, seperti I terbalik ya. Oke. Jadi diingat ciri-cirinya untuk dua ini ya, menggunakan kata ayo atau mari dan juga terdapat tanda baca seru di akhir kalimatnya. Jadi jika anak-anak melihat ada teks bacaan, di teks bacaannya itu ada kata ayo atau mari dan di akhir kalimatnya itu menggunakan tanda seru, berarti itu adalah kalimat ajakan. Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nih, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti sering menggunakan kalimat ajakan. Ya dong, misalnya saat mengajak adik bermain, saat mengajak papa berlibur, saat mengajak teman jajan, mau jajan bareng ke koperasi misalnya, atau mengajak teman untuk piket kelas.
Oke, Bu Rama harap kalian memahami ya, karena sangat mudah. Tinggal ingat ciri-cirinya menggunakan kata ayo atau mari dan tanda baca seru pada akhir kalimatnya. Maka kalimat itu disebut sebagai kalimat ajakan. Kita lanjut ya. Nah, selesai bermain, mereka ada percakapan lagi nih. Ini Riko, ini Budi, diingat ya. Riko bilang nih, Budi, terima kasih ya sudah menolong aku saat tadi terjatuh. Iya Riko, lain kali berhati-hati ya, kata Budi begitu. Iya Budi, terima kasih. Ya. Nah, jadi saat kita membaca ini berarti tadi saat si Riko dan si Budi bermain bola, berarti si Riko terjatuh ya. Mungkin dia tersandung sama batu atau yang lainnya. Nah, saat si Riko ini terjatuh, ternyata si Budi membantunya. Dan setelah itu si Riko mengucapkan terima kasih kepada Budi. Anak-anak, jika seseorang telah membantu kamu, maka kamu harus mengucapkan terima kasih. Siapapun itu yang membantu kamu, mau itu adikmu, mau itu kakakmu, ibu atau ayah atau ibu guru. Oke, kita lanjut. Nih Bu Rama, Budi baik ya, sudah membantu Riko saat terjatuh. Anak-anak, apakah kalian mengetahui kenapa kita harus saling membantu? Apakah ada yang tahu kenapa kita harus saling membantu? Bisa saja alasannya karena kita diminta Tuhan untuk saling menyayangi, saling membantu. Mungkin Bu Rere saat di kelas 1 pun sudah mengingatkan anak-anak agar mau membantu teman yang kesulitan atau kesusahan. Oke, jika dihubungkan dengan Pancasila, saat kita menolong teman, berarti kita juga sudah menjalankan sila kedua. Masih ingat sila kedua itu apa? Ya, sila kedua isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti tentang kemanusiaan ya, tentang membantu-bantu teman. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah 3 contoh pengalaman sila kedua. Ingat ya, sila kedua itu bisa dilakukan dimanapun, seperti sila pertama kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, contohnya ini adalah saat ini kakaknya, ini adik. Kakaknya mengajari adiknya, membantu adik belajar. Bisa juga kita donor darah. Kalau anak-anak pernah lihat, biasanya kalau ada korban bencana, biasanya ada donor darah juga. Kita memberikan sedikit darah kita kepada orang-orang yang membutuhkan darah. Nah, yang ini ceritanya ada teman terjatuh nih, terus ada yang menolong. Pengamalan sila kedua juga bisa kita amalkan pada saat kita membantu teman yang terjatuh. Ini ceritanya lagi jatuh naik sepeda. Ini membantu adik, ini donor darah. Nah, untuk sila kedua ini, anak-anak harus bisa membedakan dengan sila kelima. Sila kedua biasanya lebih ke ingat kata awalnya yaitu kemanusiaan, berarti lebih ke kemanusiaan. Seperti donor darah ini kan membantu orang-orang yang kekurangan darah, ini membantu teman, membantu korban bencana, seperti kalau di sekolah kita mengumpulkan dana solidaritas, seperti itu. Oke, berarti untuk hari ini kita belajarnya ada 2 mata pelajaran di tematik itu, yaitu ada PPKN dan juga Bahasa Indonesia. Untuk Bahasa Indonesia, kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, di mana kalimat ajakan itu memiliki 2 ciri-ciri, yaitu menggunakan kata ayo atau mari, dan juga menggunakan tanda baca seru pada akhir kalimatnya. Nah,
Untuk kedua PPKN kita belajar pengamalan sila kedua di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, Bu Rama harap kalian mengerti ya. Nah, untuk tugasnya apa ya? Oke, tugasnya gampang. Nih, tugas kalian kan biasanya mencatat tuh, Bu Rama mau ganti. Kita sekarang tugasnya membuat video. Membuat video percakapan dengan menggunakan kalimat ajakan, minimal 2 kalimat ajakan. Contohnya seperti ini. Ini ada Rika dan juga ayahnya. Rika berkata, "Ayah, ayo kita piknik ke puncak." Nah, si Rika berarti mengajak ayahnya kan? Lalu ayahnya menjawab, "Tidak boleh Rika, karena sekarang tidak aman untuk bepergian karena COVID-19. Bagaimana jika kita piknik di taman rumah saja?" kata bapaknya begitu. Lalu Rika menjawab, "Baiklah ayah, ayo kita piknik ke taman sekarang." Perhatikan ya, di sini menggunakan 2 kalimat ajakan, yaitu ayo kita piknik ke rumah dan juga ayo kita piknik ke taman sekarang. Anak-anak tugasnya membuat rekaman video berupa percakapan bisa dengan orang tua, percakapan kamu dengan orang tua, percakapan kamu dengan adik, percakapan kamu dengan nenekmu atau kakekmu atau siapapun yang ada di rumahmu. Dan minimal 2 kalimat ajakan. Bisa menggunakan ayo dua-duanya, bisa menggunakan mari dua-duanya, atau bisa menggunakan satu mari satu ayo. Kalau sudah selesai, kamu bisa kirimkan ke Google Classroom agar Bu Rama bisa cek. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan langsung ke Bu Rama, bisa dari Google Classroom atau WhatsApp group, ataupun bisa lewat voice note dari WA mamanya, oke? Nah, untuk tugas kita, untuk materi kita hari ini, untuk tematik itu saja. Bu Rama harap kalian mengerti, karena anak Bu Rama kan pintar-pintar, pasti bisa. Oke, sekian dari Bu Rama, terima kasih.